tanda-tanda atau gejala dari injektor itu mati total itu ada nggak sih? Bisa dipastikan ini pasti idle, nggak langsam, nggak ada tenaganya. Mungkin bisa jadi dia pincang. Jadi ada kecurigaan solar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Selamat sore, bertemu lagi dengan konten terbaru dari AHpedia. Selamat untuk AHpedia yang sudah 5 tahun menemani sobat-sobat AHpedia semua yang ada di Indonesia dan di sekitarnya. Mudah-mudahan konten-konten dari AHpedia terus bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk berbagi dan berkomentar di konten-konten kita selalu. Baik sobat AHpedia yang mencari lokasi bengkel AH Motor, kita letakkan di posisi kiri mapnya dan cek di Google Map untuk bisa terarah ke bengkel AH Motor. Di sini ada Mas Hari dan kawan-kawan yang akan membantu Anda dengan permasalahan kendaraan Anda. Baik sobat AHpedia, apa yang mau kita bagi di sore hari ini? Di sini sudah ada Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan sobat AHpedia. Gimana Pak? Ini lagi ngapain Mas nih? Oh, ini mau cek injektor Pak? Cek injektor? Iya. Oh, ini udah pernah kita ini ya? Iya, dulu udah pernah. Pas Mas dengan Mas Nova juga ya? Iya. Kita praktek bagaimana cara mendeteksi injektor itu masih bagus atau enggak? Iya, betul. Oke. Mas Nov, ini ya, Pak. Tema kita kan kemarin kita berbicara tentang bagaimana cara membersihkan injektor. Nah, ini mau kita angkat temanya adalah tanda-tanda atau gejala dari injektor itu mati total itu ada nggak sih? Mati total ada, mati ada. Total. Terus mati suri, setengah mati itu juga ada. Setengah mati itu beda lagi. Iya. Baik. Nah, apa Mas gejalanya, tanda-tandanya? Mungkin bisa kita bagi nih. Coba kita cek dulu ya Pak ya. Ya. Ini sambil kita ini praktek ya. Ini apa? Dan kabelnya ruwet ini Pak. Gimana? Kehidupan ini. Kehidupan, maksudnya kehidupan mesinnya. Gimana, ulang tahun keberapa ini Pak? Oh iya, kita ulang tahun ke-5 ya Mas Nop ya? Iya. Bukan 50 toh Pak? Bukan. 5 berarti sudah masuk PAUD ya Pak ya? Masuk PAUD ini. Berarti Mas Nova banyak juga loh Mas Nova kontenmu yang populer sampai sekarang itu. Masa Pak? Iya, meledak. Ya, mungkin penontonnya sudah hampir lebih dari 2 juta kalau nggak salah. Berarti wajahmu itu udah terkenal familiar 2 juta orang Mas Nova ya? Bisa ya, mungkin Pak. Menjadi caleg nanti bisa Mas Nova ya? Iya, bisa. Nanti mau nyalonkan jadi apa? Calon RT aja dulu Pak. Nah oke, kita coba dulu Pak ya. Coba AHpedia. Kita tutup dulu. Kita cek dari semprotannya di idle dulu. Nah ini ceritanya kita ngetes apa? Semprotannya dulu. Semprotan dulu ya. Nah kita di idle dulu. Nah ini baru naik. Masih kurang. Ini perasaan ada yang aneh ini. Ya, kalau mungkin saya lihat yang ini agak aneh ya Pak. Iya benar. Nggak mau mengkabut. Kalau ini kan mengkabut-kabut. Betul. Nah, ya kayak semprotannya kayak mampet ya kayak mungkin mampet atau kayak hujan ya? Iya, benar. Harusnya kan dia berkabut, ini itu agak hujan itu. Nah, ini coba kita stop dulu. Oke. Terus kemudian kita coba ke kecepatan yang lebih tinggi. Nah, itu kan lebih kelihatan kan, Pak. Oh, nah, betul. Dia nggak mau nggak mau mengkabut secara sempurna. Kalau yang lain kan masih mendingan kan ya. Nah. Kalau ini kan uap nih, benar-benar uap ya Mas. Ya, dia uap. Ini kabut dah. Mengkabutkan. Nah, sedangkan ini apa ini Mas? Nah, dia nyemprot. Nyemprot itu. Nah, jadi mengkabutkan, menginjeksikan itu berbeda dengan menyemprot. Kalau nyemprot kan pakai selang itu dia termasuk nyemprot Pak. Iya betul ya. Nah, ini kata konteksnya dan nyemprot. Walaupun ini juga kalau orang di luar sana banyak yang bilang nyemprot juga. Nah ini coba kita stop dulu. Terus kemudian kita 1, 2, 3 kan bagus ya Pak ya. Nah ini yang agak curiga, berarti ini yang nanti kita tandain kalau bahwasanya ini mau mati. Mau mati itu ya? Mau mati. Atau mampet juga bisa. Mau mati atau mampet juga bisa. Yang pasti mati suri karena dia masih berfungsi tapi tidak sempurna, tidak maksimal. Kemudian kita cek dari segi volumenya. Kita volume mana? Ini kita medium aja ya, nomor 9 ya. Medium value test. Ini kita tutup dulu biar kelihatan
nanti volumenya berapa mili. Oh, yang naik yang ini ya, yang dikeluarkan ya. Ya. Nah, harusnya sama ya? Ya harusnya sama. Mungkin ada toleransi sedikit lah. Itu masih nggak apa-apa. Masih nggak terlalu terasa di mesin. Tapi kalau sudah mungkin sekitar berapa ya nih hitungannya? Mili. Yang sekitar 10 mili mungkin. Nah, itu perbedaannya berarti udah bisa. Baik. Nanti kita bahas Sobat PD ya. Ini kita bahas di sininya dulu. Ini penyebabnya gimana? Awalnya seperti apa nih? Kok bisa seperti ini? Tapi nanti ya. Kita fokus ke ini dong, pengetesan. Wah, dari sini kelihatan sih ada yang lebih rendah nih Mas hasilnya nih. Nah, ini yang pasti yang ini tadi kan, Pak. Yang semprotannya nggak sempurna, dia pasti lebih rendah. Nomor 4 ini loh. Nomor 4 ini semprotannya nggak banyak. Yang lain udah pada naik tuh. Udah naik. Nah, dia masih di bawah tuh. Wah, tuh ada dia. Ini nggak ada tipu-tipu ya, Pak ya? Nggak ada ini. Nggak sulap ini. Nggak. Tadi dikira wah itu tadi diisi gini. Nggak, ini asli nih ya, asli. Nanti setelah ini kita akan tes untuk pengecekan dia bocor atau enggak. Bisa ya Mas ya? Bisa. Nah, tuh. Tapi setelah ini biar dia selesai dulu. Ya, selesai dulu. Kita tuh, lihat tuh, Sobat Media. Nah, ini. Udah kelihatan tuh kan? Lihat. Udah kelihatan. Nah, ini ya Pak ya. Sambil saya ngomong ya Pak ya. 1, 2, 3 dia semprotannya masih bagus. Yang ini udah jelek udah pasti. Dia pasti sedikit ya ininya. Volume bensinnya. Nah, akan tetapi yang di sini udah naik. Nah, ini 20. Ini kan 20 mili ya. Ini juga 20 mili. Ini walaupun naik sedikit tapi ini juga sedikit naik. Nah, kemudian yang ini Pak. Nah, ini dia ada perbedaan. Dia 20 nggak sampai. Nggak sampai 18 lah ya. Ya 18. Nah, ini dia indikasi juga mau jelek. Yang paling parah tuh nomor 4. Nomor 4 ini berapa 10 itu? Mili lebih sedikit Pak. Ya Allah. Nah, itu. Jadi bisa dipastikan ini pasti idle, nggak langsam, terus lari juga nggak ada. Maksudnya nggak ada itu nggak ada tenaganya. Mungkin bisa jadi dia pincang. Wow. Gitu Pak. Pincang, nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Berbet berarti. Berbet. Ya, berbet ya. Terus kita coba cek dari segi kebocorannya. Kita cek kebocorannya. Bocor itu apa? Leak ya Pak ya? Hah? Leaking. Nah, tuh, ada yang bocor nggak? Nah, kalau kita lihat dari segi ininya, dari kebocoran, dia nggak ada netes ya Pak ya? Nggak ada. Ya, seharusnya kalau dia bocor justru malah lebih banyak. Oh. Gitu. Nah, ini kan karena mungkin tersumbat, ada sumbatannya, makanya dia nggak banyak volume bensinnya, nggak sesuai dengan yang lain yang masih normal. Ini nggak bisa dibersihkan Mas? Nggak bisa Pak. Nggak bisa? Nggak bisa. Mungkin dibersihkan dari luar. Di karbon ini juga sudah kita coba ultrasonik juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi solusinya adalah ganti. Nah, ini ceritanya kok bisa seperti ini? Ini mobil apa dan kasusnya apa sih sebenarnya? Nah, ini mobilnya adalah X-Trail T32. Nah, ini coba kita ke mobilnya ya Pak ya. Nah, berawal dari sini ceritanya. Berawal dari sini. Nah, ini awalnya mobilnya itu dia kayak nggak langsam Pak. Dia nggak mau langsam. Nah, setelah kita cek oil busi semua, dia nggak ada bocor, businya juga masih bagus. Nah, kecurigaan di awal adalah ketika kita mau coba cek dari tekanan pompa. Oh iya, yang pakai alat itu ya. Mungkin udah pernah lihat. Ketika kita ini buka tekanan pompa, yang ketika buka ini selangnya, awalnya masih ini Pak, masih nggak ada kecurigaan. Nah, setelah lama kelamaan itu adalah sifatnya ini Pak, sifatnya yang bensin ketika kita atau tumpah ya atau tersiram di mana, dia pasti akan kering, cepat mengering. Iya betul, menguap. Nah, menguap. Berbeda dengan ini. Nah, ini? Nah, dia
sifatnya kayak berminyak, Pak. Ketika kita buka apa namanya? Buka selang bensin, pasti kan ada yang tumpah. Nah, ketika tumpahnya di sini, dia nggak kering. Nah, kemudian ada kecurigaan mungkin karena kita sering berbaur dengan bahan bakar ya, Pak. Jadi ada kecurigaan solar di situ. Tapi memang ini baunya bau solar, Mas? Iya. Ini makan dari itu. Bukan mencuci pakai solar kan ini? Bukan. Nih Sobat APD, ini baunya bau solar ini. Tuh. Bau kayak Panther. Iya. Ya kan? Ya mungkin karena 300. Ya mungkin karena kita sering minum bahan bakar. Oh bukan, maksudnya sering pegang bahan bakar. Iya, Jadi kecurigaan kalau ada tercampur solar. Nah, kemudian kita buka pompanya untuk membersihkan. Ya. Kita tap. Nah, tampak sekilas dia biasa ya, Pak ya. Mungkin agak burem-burem gitu ya. Enggak kayak Pertamax atau Pertalite yang ini campur Pertamax. Warnanya gitu kan kalau Pertalite apa, Mas? Kalau Pertalite kan hijau-hijau kayak bening gitu ya. Oh iya benar. Kalau Pertamax kan biru pasti biru. Kalau Pertamax turbo kan merah. Ya, Sobat APD, betapa pentingnya bahan bakar sesuai dengan spek dari kendaraan. Betul, Pak. Ternyata efeknya itu fatal juga karena satu injektor itu harganya berapa? Satu injektor wah kurang tahu ya, Pak. Mungkin bisa jutaan atau jutaan ya. Kalau copotan mungkin murah ya. Masih bisa terjangkau. Kalau yang masih ori mungkin bisa 2 juta ke atas ya. Mungkin bisa 2 juta ke atas. Tergantung kendaraan. Dan spare partnya kan juga nggak ready juga. Makanya menunggu spare part. Apa yang diganti? Masalah injektornya yang pasti kita sarankan untuk ini, Pak, penggantian sistem bahan bakarnya. Mulai dari injektor sama pompa khususnya ya. Pompa bensin yang di tangki karena walaupun kok dibersihkan, pasti masih ada sisanya di situ. Berarti nanti ini dibersihkan juga tangkinya? Dibersihkan. Diturunkan atau nggak usah? Nggak usah. Oh, nggak usah. Itu udah kemarin udah dibersihkan, dilap juga pakai kanibo baru. Oke. Berarti tidak ada lagi minyak di sana berarti ya? Dibilas juga. Dibilas kita juga. Bilas. Jadi masukkan Pertalite atau Pertamax 1 liter, nanti dibilas lagi, dibuang, dikeringkan. Berarti yang diganti itu 2 tadi, injektor dan pompa. Injektor ya, yang direkomendasikan adalah itu. Injektornya 2 atau 4? Injektor kalau dilihat dari pengetesan tadi, ya. itu 2. 2 saja? Ya, 2 dulu diganti. Kalau mau diganti 4 ya lebih bagus. Oke. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu, Pak. Apa tips dari Mas Nop? Salah isi bahan bakar, pasti di situ langsung dikuras, itu masih mending, masih nggak apa-apa. Jangan dihidupkan? Ya, nggak dihidupkan. Pasti didorong, dikuras, dibersihkan, diisi bahan bakar baru lagi. Oke. Itu masih nggak apa-apa. Oke. Karena belum tercampur dengan sistem yang lain. Sampai mengalir lah ya. Oke. Walaupun sudah tercampur, sebenarnya masih untung-untungan di pompanya. Karena kan pompa kan terendam kan, Pak. Oh iya ya. Jadi kalau saya pribadi masih nggak apa-apa. Dikuras dulu, yang penting belum nyala, maksudnya belum nyala beberapa saat ya. Dikuras dulu, diisi bahan bakar yang baru dinyalakan. Masih nggak apa-apa. Baik. Karena dia kan konteksnya kan tercampur, bukan dari nol diisi bahan bakar. Benar. Jadi masih ada ininya, chance untuk masih bisa digunakan pompa. Tuh, Sobat APD, mudah-mudahan tidak terjadi di kendaraan Anda kasus-kasus seperti ini, dan selalu waspada dan fokus ya. Fokus, Pak. Ya. Dan kalaupun memang sudah terjadi ya, kalau bisa jangan dihidupkan, dibersihkan di tempat. Ya, panggil Mas Nopa. Boleh. Tapi nanti bayar 5 juta, Pak. Soalnya tempatnya kalau jauhan mau transportasi ya. Ya, kita sambil ke sini ya, Pak. Oke. Nih Sobat APD, kita kembali ke sini. Nah, ini sangat terlihat berbeda. Kita kasih cahaya ya. Tadi kan kurang cahaya yang kelihatannya. Aduh. Oke. Nah, siap. Oke. Nah, ini itu. Ini berapa ini? 10. 12 ya, karena di sini kan. Oke. Nah, kalau ini di 18 mungkin, 18 17. Ini kan di 20 semuanya. Tuh, gitu. Efeknya nyata. Ya walaupun ini selisih sedikit ya, Pak. Ini mungkin 21, kalau ini 22. Masih ini kalau menurut saya masih bisa ditoleransi. Karena beberapa kali saya perhatikan
Ya tetap ada yang kapasitasnya pas banget itu ada. Ya. Tapi yang selisih segini tuh dia masih dinyalakan masih normal. Oke. Tapi kalau udah kayak gini udah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini yang pasti ini. Makanya kita rekomendasikan 2 ganti ini. Kalau ganti 1 barang udah datang 1 tapi masih berebet nanti malah jadi 2 kali kerja. Iya, benar. Ganti 4 lebih bagus. Kita juga lebih enak, Pak. Gitu, Pak. Siap. Terima kasih Mas Nob sudah berbagi pengalamannya dan apa namanya? Membagikan tips juga kepada kita semua. Iya. Bagaimana untuk berhati-hati. Baik, Pak. Mungkin itu dari pengalaman di bengkel AHA Motor Jogja. Ya. Mungkin bisa untuk jadi tambah ilmu bagi teman-teman dan tambah ilmu juga bagi kita semua ya, Pak ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.